kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas mengembangkan karir di dunia teknisi komputer dan juga teknisi laptop. Nah, di sini masih bersama saya ya, Abdul Hamid sebagai tenaga pelatih dan bersama saya juga ditemani Mas Hamid dan saya Fajar Rahman sebagai asisten tenaga pelatih. Oke, jadi materi kita kali ini adalah kerusakan LCD dan monitor. Nah, jadi ngomong-ngomong LCD dan monitor nih, kita mungkin tanyakan langsung ya ke pemateri kita, apa perbedaan itu dulu basic tentang LCD dan monitor ya. Jadi apa bedanya Mas Hamid? Perbedaan LCD dan monitor itu? Oke, nah LCD dan monitor, untuk perbedaannya mungkin nanti saya jawab. Untuk persamaannya apa nih Mas Fajar? Persamaan LCD dan monitor itu apa sih? Gitu ya? Sama-sama menampilkan gambar ya. Oke, sama-sama menampilkan gambar, teks, warna dan lain-lain. Intinya menampilkan data yang ditransfer dari komputer ataupun dari laptop, dari LCD ataupun monitor. Nah, jadi untuk perbedaannya sendiri antara LCD dan monitor. Nah, untuk LCD itu kebanyakan bahasanya LCD itu kepanjangannya adalah liquid. Ya, itulah. Iya. Jadi LCD dan monitor. Jadi bisa dicek di internet ya diagramnya. Iya. Maaf ya. Jadi untuk LCD sendiri itu rata-rata atau banyak orang tahunya itu yang di laptop, dan monitor itu bentuknya seperti TV kalau teman-teman tahu. Nah, di monitor. Nah, itu untuk LCD dan monitor. Nah, jadi teman-teman untuk perbedaannya sendiri biasanya pemakaiannya sih. Kalau misalkan LCD itu biasanya terhubung langsung atau jadi satu kesatuan di bagian komputer atau laptopnya. Nah, jadi kalau misalkan di laptop ya, kalau misalkan di komputer itu butuh lagi namanya monitor tambahan. Nah, itu bedanya saja. Oke, kita sambil tanya-tanya juga, lebih mudah pemeliharaan LCD atau monitor misalnya? Oke, untuk pemeliharaannya. Nah, jadi sebelum ke pemeliharaan ini kita bahas dulu nih untuk LCD dan monitor ini lebih enak yang mana yang lebih dipakai? Tergantung sih preferensi masing-masing orang ya. Tapi menurut saya rata-rata kan lebih mudah LCD, karena LCD itu kebanyakan di laptop ya. Kalau monitor itu sudah pasti ada di komputer. Karena LCD itu lebih fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, bisa masuk ke manapun ya daripada monitor. Menurut saya. Betul ya. Apalagi kan sekarang kalau monitor itu yang sekarang nggak ada lagi ya, kita lihat yang 16 in, 14 in gitu ya. Iya, cuma kan mereka pakai yang 19 sampai mungkin 20 sampai ke atas gitu ya, bukan ada yang 40 in. Nah, itu kan sudah tidak fleksibel kalau saja tadi ya. Jadi kalau tidak fleksibel ya nggak bisa dibawa kemana-mana gitu. Masa kita taruh dalam tas gitu ya Mas Fajar ya. Nah, sebenarnya untuk LCD dan monitor tadi untuk perawatannya atau mungkin apa tadi bahasanya, maintenance-nya ya misalnya. Nah, itu lebih mudah di monitor sebenarnya. Nah, monitor. Jadi teman-teman untuk perbaikan sendiri, kalau kerusakan di monitor dan LCD itu lebih mudah diperbaiki di yang monitor dari LCD-nya. Jadi untuk LCD itu kan banyak tuh sambungan komponennya ke laptop langsung ya. Jadi untuk kabel-kabelnya itu agak rumit kita tahunya. Ada yang namanya fleksibelnya, ada yang namanya intervalnya ataupun sambungan langsung ke LCD dan ke laptopnya gitu ya. Nah, kalau yang monitor ya mungkin dia terhubungnya yang satu monitor aja gitu. Nah, dan juga untuk gayanya sendiri kan yang kita tahu, kalau monitor dia langsung ke listrik kan saja. Iya. Nah, contohnya langsung listrik teman-teman. Kalau LCD kan dia pakai daya baterai gitu kan. Iya, kan langsung tersambung ke hardware-nya dari laptop ya. Nah, itu kan biasanya dia pakai yang kalau bahasa kita daya yang rendah ataupun yang kurang tinggi ataupun bukan yang harus 20 volt langsung gitu ya Mas Fajar ya. Iya. Nah, jadi untuk perawatannya mungkin kalau dari saya lebih enakan monitor. Perbaikannya tuh lebih enak di monitor Mas Fajar. Oh iya, karena terpisah ya. Nah, bisa. Biasanya disambungkan ke listrik sama ke PC gitu ya. Ya, betul. Oke.
Oke, ngomongin soal pemeliharaan, tidak mungkin kita memelihara tanpa adanya itu menghindari kerusakan ya. Jadi saya mau nanya nih Mas Hamid, apakah sama kerusakan antara atau problem-problem kerusakan di LCD atau sama monitor nih, atau apakah sama atau ada beberapa perbedaan tentang masalah kerusakan di dua barang tersebut, LCD dan monitor? Oke, nah, kalau LCD itu kan kerusakannya di dalam ya, di dalam. Dan kerusakannya kalau misalkan kita lihat dari fisik, misalnya nggak ada tak, nggak ada tompel hitam ataupun yang garis-garis biru atau garis-garis warnanya, nah itu kan berarti kerusakan di dalam, di bagian fleksibel dan kabel-kabel. Nah jadi untuk LCD di laptop dan juga monitor, kalau untuk perbaikannya tadi ya, nah perbaikannya itu lebih mudah di monitor. Nah sebab kenapa? Di monitor itu dia kalau bahasa kita jalannya atau arusnya itu cuma beberapa jalur aja sudah bisa kita lihat di sini kerusakannya. Apakah mudah mencari spare part dari monitor ini Mas Ahmed? Kan biasanya ya namanya terpisah ini kan ada kabel buat sambungan monitor ini. Kalau kita mungkin ya ada masalah kayak tiba-tiba kabelnya itu putus atau diputus itu kan tidak bekerja, apakah mudah mencari spare part-nya itu? Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman, untuk LCD dan monitor itu kan bedanya tadi di tegangan bahasa kita, tegangan arusnya. Kalau tegangan di laptop itu kan tegangannya tegangan baterai, jadi tegangannya rendah. Tegangan rendah itu biasanya kabelnya kecil-kecil ya Mas Fajar, kecil-kecil. Warnanya pun banyak, bisa jadi 3, 4, 5, merah, kuning, putih, hijau gitu ya untuk kabel powernya. Nah, sedangkan untuk LCD atau monitor yang komputer atau monitor itu kan untuk tegangan langsung di PLN kita gitu ya. Nah, jadi biasanya menggunakan kabel power. Nah, kabel power itu kan arusnya bolak-balik, arus AC. Ya. Jadi arusnya kabelnya itu 2 doang gitu ya. Nah, ini kalau misalkan putus di tikus, kita ganti dengan kabel power yang lain, asalkan kabelnya jangan satu kecil, satu besar, itu masih bisa kita sambung lagi gitu ya. Nah, jadi masih kita bisa hidupkan, masih mudah disambung ya. Betul. Oke, itu atau itu ada yang pakai satu PC, 2 monitor, bisa 3 monitor. Itu biasanya sambungannya kemana Mas? Saya kan lihat di PC itu kan di monitor itu biasanya cuma ada satu sambungan ke monitor layar. Oke, nah ini kan bicara ke arah di aplikasi ya. Jadi monitor kita bisa pakai 2, 3, bisa, silakan. Tapi bahasanya tetap gerakannya cuma satu. Kalau bahasa kita di komputer ALT tetap ya. Nah, tetap ganti gambar. Nah itu, misalkan monitor 1 kita di YouTube, monitor 2 kita setting untuk layar game atau layar Facebook, misalkan terpisah tuh. Jadi ketika kita menjalankan YouTube, Facebook kita nggak bisa gerakan. Ketika satunya, nah jadi nggak bisa kita gerakan dua-duanya gitu. Jadi cuma dipisahkan aja Mas Fajar. Kan biasanya kan ada yang fokus di YouTube begitu kan, ada yang fokus ke komentar, ada yang fokus ke aplikasi gitu. Jadi dia tetap jalan, tapi nggak bisa gerakan. Jadi sehingga kalau YouTuber itu ya sambil main game, sambil lihat komen itu bisa. Tapi komentarnya kita nggak bisa ngetik di komentar. Kalau kita tidak pindahkan, kecuali kita pause dulu game, sini lagi. Gitu. Oh kayak gitu ya. Nah itu sih untuk pembahasan kita di LCD dan monitor ya Mas Fajar ya. Oke, mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di sesi video-video selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bye bye.